memberikan pengharapan di dalam hidup kami, yang mematikan kuasa maut, dan yang mendeklarasikan bahwa Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami mempunyai pengharapan yang mutlak, yang absolut, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menyingkapkan kebenaran dan keindahan firman-Mu, sehingga firman itu tinggal tetap dalam hati kami dan memampukan kami untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, ya Tuhan, sehingga Tuhan jagai perkataan yang keluar dari mulut bibirnya sesuai dengan kebenaran-Mu, dan Tuhan berikan kata-kata yang sederhana untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan jelas bagi kami semua. Kami memohon Tuhan bicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami memintanya dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur minggu demi minggu Tuhan memimpin kita di dalam tema-tema atau rangkaian tema yang kita sama-sama dengarkan atau kita sama-sama renungkan. Dan di dalam minggu ini kita akan merenungkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, itu kehidupan yang merasakan kemenangan. Kalau di minggu-minggu sebelumnya, minggu sengsara, kita diajak untuk bernaung di bawah bayang-bayang salib Tuhan. Ya. Kita diajak untuk mengidentifikasi dosa-dosa ataupun diri kita, apa yang telah kita lakukan, bahwa sebenarnya Tuhan yang tersalib bukan hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga kita yang turut mengambil bagian di dalam menyalibkan Tuhan. Tetapi juga pada minggu pagi ini Tuhan yang bangkit, kebenarannya itu juga berlaku bagi kita. Karena itu mari kita membuka firman Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-20. Itu ayatnya banyak sekali, kita tidak akan membaca semuanya. Tapi kita akan membaca Yohanes pasal 20, hanya 3 ayat saja, yaitu ayat 19 sampai ayat 21. Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai ayat 21. Saya akan membaca ayat 19, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 20, ayat 21 kita membaca bersama-sama. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi bersama-sama, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oke, nanti saya minta dipandu ya dari sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berbicara tentang Paskah, kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak kita untuk melihat kebangkitan Tuhan Yesus ini mulai dari sejak pertama kali dunia ini diciptakan, gitu ya. Kata orang, kalau orang baru menikah itu dunia serasa milik berdua, gitu ya. Jadi pasangan suami istri yang paling bahagia, begitu. Kalau ya baru menikah, dia merasa dia yang paling bahagia. Nah, tapi kalau menurut saya, pasangan suami istri yang paling berbahagia yang ada di dalam dunia ini, itu tentunya Adam dan Hawa. Kenapa bisa begitu? Karena Adam dan Hawa itu adalah satu-satunya pasangan suami istri
yang berjalan bersama dengan Tuhan literally. Sejak pertama kali bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Bahkan Adam dan Hawa dikatakan mereka dapat mendengar langkah kaki Tuhan ketika hari sejuk. Jadi saudara, kita bisa membayangkan betapa indahnya kehidupan Adam dan Hawa berjalan bersama dengan Tuhan, Raja, Pencipta, dan Pemilik kehidupan. Namun kita juga melihat bahwa dosa itu merusak segala-galanya. Kita tahu sejak sekolah minggu kita mendengar cerita bahwa Adam dan Hawa, dimulai dari Hawa yang akhirnya memetik buah dari yang Tuhan larang, dan itu adalah ketidaktaatan yang membawa kepada kematian. Dan karena dosa ataupun ketidaktaatan, relasi mereka dengan Tuhan terputus selama-lamanya. Dan sejak saat itu yang namanya keindahan berjalan bersama dengan Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah rasa malu, ketakutan oleh karena dosa, oleh karena Tuhan akan menghukum. Namun di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Raja yang adil, tetapi juga Dia adalah Raja yang penuh kasih. Dia memang menghukum Adam dan Hawa, mereka dibanish, mereka dibuang keluar dari Taman Eden, mereka tidak boleh lagi masuk ke dalam Taman Eden, mereka tidak lagi memiliki persekutuan dengan Tuhan, tetapi Tuhan itu menghukum, tetapi Dia juga Allah yang memulihkan. Nah, di dalam slide yang berikutnya, kita akan melihat bahwa ada yang disebut sebagai proto-evangelium. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan proto-evangelium? Ini sebenarnya sesuatu yang sering kita dengar, gitu ya. Proto itu berarti pertama, atau protos. Evangelium adalah kabar baik. Dan waktu Tuhan menghukum Adam dan Hawa, Tuhan sudah menjanjikan akan memulihkan mereka. Sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini adalah janji bahwa Tuhan akan mengalahkan kuasa dari maut atau kuasa iblis. Dan ini akan digenapi melalui datangnya Mesias. Belum diubah dulu, terima kasih. saya soalnya nggak menemukan itu. Sorry. Jadi nanti kedatangan Mesias ini, itu akan betul-betul mengalahkan kuasa maut. Dan kedatangan Mesias ini nanti akan digenapi di dalam diri Kristus. Dan janji ini diberikan mulai dari kitab pertama di dalam Alkitab. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus datang itu untuk mengalahkan kuasa dosa, itu baru muncul di Perjanjian Baru. Tidak, rencananya sudah ada jauh-jauh hari. Tuhan tidak kaget dengan dosa. Tuhan tidak terkejut dengan dosa manusia. Tuhan sudah mempersiapkan pemulihan dan penghancuran dari kuasa iblis selama-lamanya, dari sejak awal sudah disediakan. Dan terus di dalam Perjanjian Lama sampai masuk ke dalam Perjanjian Baru, akhirnya janji ini betul-betul digenapi. Nah, di dalam slide berikutnya kita melihat yang disebut sebagai kemenangan di masa lalu. Yang disebut sebagai inaugurated eschatological kingdom. Nah, Bapak Ibu Saudara yang datang ke ibadah Kamis Putih, waktu hari Kamis yang lalu berdoa di malam hari, saya sempat menyebutkan dua istilah ini, yaitu inaugurated eschatological kingdom dan yang nanti kita akan sama-sama juga pikirkan, yaitu future eschatological kingdom. Saudara, apa yang dimaksud dengan inaugurated ini? Saudara, sang raja itu sudah datang di tengah-tengah manusia. Raja itu, yaitu Mesias itu, kini tidak lagi menatap dari kejauhan atau dari kekekalan. Tetapi dia memutuskan untuk masuk di dalam waktu
yaitu di dalam kesementaraan kita. Dan berita yang disampaikan oleh raja itu, raja yang datang itu di tengah-tengah manusia, beritanya sederhana. Beritanya adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, apa maksudnya? Maksudnya sebenarnya adalah raja itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Raja itu bukan lagi ada jauh dari mereka, tetapi sekarang sudah berada di tengah-tengah mereka. Dan dia mau mengatakan kepada orang-orang untuk berbalik dan mengikuti nilai-nilai kerajaannya. Kenapa? Sebab sebentar lagi yang dia katakan sudah dekat, dia akan mendeklarasikan pemerintahannya yang disebut inaugurasi itu. Dia akan menginaugurasi kerajaannya, dia akan mendeklarasikan bahwa dia adalah raja. Jadi dia meminta orang-orang untuk datang kepadanya, mengikuti nilai-nilai pemerintahan atau nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh sang raja itu, yaitu Yesus. Dan di dalam kalimat Tuhan Yesus, dia berkata, dan ini adalah kalimat yang Bapak Ibu sama-sama renungkan di dalam K2 begitu ya, kalau ikut K2 atau ikut F2 yang bersama di dalam kelompok, baik itu F2 keluarga atau K2 pemuda dan remaja. Maka di dalam Markus pasal 2 ayat 21 sampai 22 di sana dikatakan, tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan di dalam kantung yang baru pula. Tapi Ibu Saudara, apa maksudnya kalimat Tuhan Yesus ini? Kain yang baru dan anggur yang baru itu merujuk kepada nilai-nilai kerajaan Tuhan. Nilai-nilai kerajaan yang diajarkan atau yang dibawa oleh sang raja itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Itu adalah kain yang baru, anggur yang baru. Dan itu tidak bisa diterima oleh kain yang lama. Tidak bisa diterima oleh kantung yang lama. Artinya, nilai-nilai dari kerajaan Tuhan itu tidak bisa diterima oleh hati dan pikiran yang lama. Sedang nilai-nilai yang baru atau nilai-nilai kerajaan dari Tuhan itu hanya bisa diterima oleh hati dan pikiran yang baru. Bayangkan saja ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia bukan hanya mengatakan bahwa dia jalan, dia kebenaran, dan dia kehidupan, tetapi dia menutup semua akses yang lain untuk datang kepada Bapa kecuali melalui dia. Kalau pada zaman pasca modernisme atau zaman posmo seperti sekarang, apalagi di tengah-tengah kebudayaan pluralis, kalimat-kalimat seperti itu seringkali diberi label sombong. Begitu ya. Kok cuma lewat dia? Begitu. Kok cuma hanya melalui Tuhan Yesus? Bukankah harusnya ada banyak jalan? Begitu. Bagaimana dengan yang lain? Saudara, pikiran-pikiran seperti itu jelas tidak bisa menerima kalimat-kalimat Tuhan. Sebab untuk menerima kalimat Tuhan, yang diubahkan sebetulnya harusnya adalah kantungnya terlebih dahulu. Yaitu hati dan pikiran yang baru. Itulah sebabnya hati dan pikiran yang bertobat itu sangat dibutuhkan jikalau kita betul-betul mau datang menyambut kerajaan sorga yang sudah memerintah di tengah-tengah kita itu. Saudara, ini tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Itulah sebabnya Paskah itu bukan cuma sekedar perubahan moralitas. Itulah sebabnya mengikut Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar berubah
dari perilaku yang lalu kepada perilaku yang baru. Sebab di dalam pengajaran-pengajaran yang lain juga demikian. Tetapi ini adalah perubahan radikal dari hati. Satu hati yang dahulu keras seperti batu, yang Tuhan anugerahkan dengan hati yang baru. Satu hati yang dulu menolak Tuhan Yesus, Tuhan anugerahkan dan hidupkan dengan anugerah, sehingga memiliki hati yang lembut. Baru di tengah-tengah hati yang seperti itu, nilai-nilai kerajaan Tuhan itu bisa disambut dan diterima dan ditampung dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang dimaksud dengan perubahan hati. Dan hati yang bertobat adalah hati yang menyambut Tuhan Yesus. Hati yang mengakui bahwa Ia adalah Raja atas seluruh kehidupan kita. Hati yang mengakui bahwa selama ini hidup kita berdosa. Dan hidup di dalam nilai-nilai dosa. Dan jika kita ingin menyambut Dia sebagai Raja yang bangkit, maka kita meninggalkan nilai-nilai dosa dan hidup seturut dengan nilai-nilai kerajaannya. Sudah berbeda antara hidup baik dengan hidup seturut dengan nilai-nilai kerajaan Kristus. Sebab apa yang baik itu kadang-kadang tergantung siapa yang bicara. Tetapi kalau kita dituntut atau Tuhan meminta kita hidup menurut kerajaan Kristus atau nilai-nilai kerajaan Kristus, maka kita diminta merendahkan diri mengikuti teladannya. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak meminta hati yang baru kepada Tuhan. Dan inilah sebetulnya yang Tuhan nyatakan di dalam kebangkitannya. Kita mengakui bahwa Dia adalah Raja atas hidup kita. Dia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan itu sedang menginaugurasi. Nah, ini diulang lagi istilah menginaugurasi. Ini agak sedikit kita perlu cerna berulang-ulang, makanan yang mungkin agak sedikit keras begitu ya. Karena seringkali istilah ini istilah yang jarang kita dengarkan. Tetapi istilah ini adalah istilah yang penting, karena istilah ini yang menentukan bagaimana kita bersikap kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia itu bukan sekedar menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas maut. Dia itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa sekarang pemerintahan Tuhan itu sudah berlaku. Sekarang yang dimaksud dengan kerajaan sorga sudah dekat, itu sudah tiba. Bukan lagi ada di dalam sorga. Tetapi kerajaan sorga itu sudah masuk di tengah-tengah hidup manusia. Nah, kapan itu mulai terjadi? Itu terjadi ketika Kristus bangkit. Itulah waktu Dia bangkit, Dia sebenarnya sedang mendeklarasikan bahwa Dia adalah Raja, King of Kings. Dia mengklaim apa yang menjadi miliknya lagi. Yaitu bahwa Dia yang menciptakan seluruh umat manusia. Dia yang menciptakan bumi ini. Dia pemilik dari segala sesuatu. Dan waktu Dia menghancurkan maut, Dia itu sebenarnya sedang berkata, "This is mine." Ini milik saya. Dan Dia mengklaim kembali haknya itu. Dan Dia mendeklarasikan itu terlepas manusia itu setuju atau tidak. Terlepas manusia itu menerima Dia atau tidak. Saudara, ini adalah satu kebenaran yang terjadi bukan di dalam teologi. Saudara, ini adalah kebenaran yang terjadi di dalam sejarah umat manusia. Sebab kebangkitan Kristus itu bisa di-trace back kembali di dalam data-data sejarah. Jadi betul-betul waktu Tuhan itu menjejakkan kaki di bumi dan Dia bangkit, Dia betul-betul mengatakan zaman baru sudah dimulai. Kristus sekarang memerintah. Dan kerajaan yang sudah dideklarasikan itu, Dia akan mendirikan dengan sempurna pada titik awal yang nanti disebut namanya sebagai Final Eschatological Kingdom. Nah, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen dan pengikut Kristus,
setiap kita itu selalu menantikan titik ini. Yaitu titik di mana Kristus datang kedua kali. Sebab apa? Sebab pada titik di mana Kristus datang kedua kali, di situ dia akan betul-betul menyatakan pemerintahannya kini betul-betul absolut tanpa ada tentangan lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kebangkitan ini itu betul-betul membawa dampak yang luar biasa. Membawa dampak bagi musuh yang paling besar, yaitu iblis. Dan iblis di situ sudah tidak berkuasa lagi, sudah dikalahkan. Dan membawa dampak bagi orang pilihan, itu gereja, bahwa kita dimeteraikan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi juga ini membawa dampak bagi tokoh-tokoh yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. So, dalam slide yang berikutnya, kita melihat bahwa di dalam narasi kebangkitan, itu ada orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, di perikop-perikop yang diberikan, yang menjadi nats perikop kita, misalnya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, di sana dikisahkan tentang Maria Magdalena, seorang perempuan yang dahulunya adalah dirasuk oleh 7 roh jahat. Dan pendeta Joseph Theo sudah mengkhotbahkan tentang hal ini. Dan melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan menjadi seorang saksi Tuhan yang sangat berani. Dan di dalam anugerah Tuhan, dia adalah saksi pertama yang melihat Tuhan Yesus bangkit. Luar biasa. Sudah bagi murid-murid yang ketakutan, ayat 19 sampai ayat yang ke-23 yang tadi kita baca. Saudara, dikatakan murid-murid itu berkumpul dalam satu tempat, di dalam satu ruangan, karena mereka takut kepada pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Karena Kristus itu sudah disalibkan, dan di dalam pikiran para murid, dia tidak mungkin bangkit. Mereka takut sekali. Tetapi justru kebangkitan Kristus memberikan dampak bagi murid-murid yang ketakutan. Dari ketakutan itu, maka Tuhan Yesus memberikan keberanian dan damai sejahtera. Sanakan damai sejahtera bagimu. Atau shalom. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hati para murid dan keberanian untuk bersaksi. Maka Tuhan berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus engkau. Bukan tinggal di dalam ketakutan itu, tetapi dengan damai sejahtera punya keberanian untuk menceritakan Tuhan Yesus. Sudah di dalam perikop berikutnya ayat 24 sampai ayat 28. Di sana dikatakan tentang Thomas. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam ruangan itu, Thomas tidak ada di situ. Saudara, Thomas ini adalah murid yang sangat skeptis. Dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya atau ke dalam tangannya, bekas paku itu, aku sekali-sekali tidak akan percaya. Dan kepada murid yang demikian, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar. Dia menampakkan diri kepada Thomas, dan saya boleh katakan menantang Thomas, bukan dalam arti negatif tentunya. Tetapi menantang Thomas untuk menghadapi fakta itu, bahwa kebangkitan Yesus itu bukan sekedar halusinasi atau ilusi. Tetapi kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang bahkan dia bisa menyentuh dengan tangannya sendiri. Artinya itu adalah fakta. Sehingga dari keraguan-raguan bahwa Yesus adalah Tuhan, Thomas akhirnya runtuh dan berseru di hadapan Tuhan. Dan dia menyembah Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Sudah bagaimana dengan murid-murid yang lain? Yohanes pasal 21. Sudah murid-murid yang lain, beberapa murid di sana dikatakan mereka berpikir bahwa mereka mau kembali ke dalam kehidupan yang lama. Kembali ke dalam panggilan yang dulu. Mereka adalah penjala ikan. Dan Petrus yang memulai lebih dulu. Dia mengatakan, saya mau menjala ikan lagi. Lalu beberapa murid yang lain berkata, ya, kami juga mau menjala bersama-sama dengan engkau.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang penuh kasih di Yohanes 21 itu. Dia sengaja mendatangi mereka di tepi danau itu. Mengingatkan mereka bahwa di tepi danau yang sama itu, Tuhan memanggil mereka supaya mereka meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Tuhan. Mengapa sekarang mereka mengambil lagi semua itu? Apa yang sudah mereka tinggalkan? Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, ketika kita berkata, saya mau mengikut Tuhan, maka Tuhan katakan, tinggalkan dosa-dosa. Tinggalkan keegoisan. Tinggalkan segala sesuatu yang merintangi relasi kita dengan Tuhan. Ambisi pribadi yang akhirnya betul-betul mempermalukan nama Tuhan, tetapi tidak memuliakan nama Tuhan. Tuhan katakan tinggalkan. Tapi juga kadang-kadang ada anak Tuhan yang setelah ikut Tuhan sama seperti murid-murid ini. Mereka kembali kepada yang lalu. Tuhan katakan tidak. Tuhan panggil balik kepada panggilan Tuhan. Tuhan memanggil Petrus, Tuhan memanggil murid-muridnya, Tuhan memulihkan mereka. Di tepi danau yang sama. Dan kepada Petrus secara khusus juga Tuhan memulihkan. Sudah bayangkan bagaimana Petrus itu menyangkal Tuhan di tengah-tengah perapian itu. Ketika orang bertanya-tanya, jangan-jangan dia ini adalah pengikut dari Tuhan Yesus. Dan justru ada api dan arang di tengah danau itu. Ketika murid-murid sedang mulai membakar ikan. Saudara, semua itu adalah seperti sebuah cerminan. Seperti Tuhan sedang mereka ulang semua kejadian itu. Dan sekarang Tuhan berkata, aku sudah bangkit, sudah ada di tengah-tengah kamu. Masih ingatkah kamu seluruh kejadian-kejadian ini? Masih ingatkah kamu apa yang terjadi ketika ada api dan arang? Masih ingatkah kamu apa yang terjadi dengan semua ini? Dan Tuhan memulihkan mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hidup orang yang mengalami kuasa kemenangan dari kebangkitan Kristus. Itu memang selalu membawa dampak. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi sesamanya. Dan saya mau bagikan satu sharing yang waktu hari Kamis Putih yang lalu. Itu sudah dibagikan sebagian. Yaitu tentang kehidupan John Newton. Saudara, John Newton di Kamis Putih yang lalu saya bagikan. John Newton itu sudah mengalami perubahan atau pembaharuan oleh Tuhan. Dia mengalami pembaharuan begitu rupa oleh Tuhan, begitu drastis dan begitu dalam. Dari seorang yang dulunya menjual budak, menjadi seorang yang hidup di dalam dosa, kini orang yang betul-betul menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Karena John Newton akhirnya menyerahkan diri menjadi pendeta. Dia tidak lagi ikut-ikutan di dalam dosa imoralitas, dosa seksual, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya cerita John Newton tidak berhenti sampai situ. Saudara, John Newton pada tahun 1788, itu 34 tahun setelah dia berhenti dari praktek perdagangan dia menjual budak. John Newton menulis sebuah pamflet yang berjudul Thoughts upon the Slave Trade. Atau pemikiran-pemikiran dia tentang perdagangan budak. Saudara, kenapa John Newton menuliskan ini? Karena dia tahu betul seperti apa rasanya menjual budak atau menjadi budak yang diperjualbelikan. Karena budak-budak pada waktu itu dibawa atau ditaruh di dalam kapal-kapal itu dikategorikan bukan manusia. Mereka termasuk seperti karung, begitu ya. Atau seperti makanan, atau seperti barang. Jadi banyak sekali budak-budak yang mati di kapal pelayaran itu. Nah, John Newton menggambarkan semua kehidupan-kehidupan yang menyeramkan itu di dalam tulisannya dia. Boleh diklik satu kali lagi. Nah, saudara, ini adalah gambar, belum? Saudara, ini adalah gambar yang disebut sebagai triangular trade.
atau segitiga perdagangan budak. Sudah di dalam tulisan ini, John Newton menguraikan praktek-praktek perdagangan budak, karena pada masa itu, dari segitiga itu, kalau kita melihat ya, dari Eropa, kapal-kapal itu berlayar, biasanya mereka mampir ke Afrika, begitu, ke daerah-daerah Afrika. Mereka mampir ke daerah-daerah Afrika, mereka biasanya membeli budak, atau membeli orang-orang Afrika, atau orang-orang suku-suku di sana. Nah, biasanya orang-orang suku-suku di sana itu, entah itu dijual, jadi ditukar dengan uang atau dengan makanan, atau mereka itu diculik. Sehingga mereka itu ditangkap. Nah, itu perjalanan yang pertama. Lalu dari Afrika, kapal-kapal ini akan berlayar ke Amerika. Nah, di Amerika, nah ini orang-orang kulit hitam ini, yang mereka kategorikan budak, itu akan dijual. Dijual biasanya ditukar dengan yang disebut sebagai raw material atau bahan baku untuk pembangunan. Jadi mereka orang-orang Eropa akan dapat banyak bahan baku, tetapi yang dari Amerika dapat budak, begitu, ditukar. Lalu setelah dapat bahan baku, kapal-kapal ini akan berlayar kembali ke Eropa. Dan itu terus berputar seperti itu, terus berputar seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu berapa lama ini berlangsung? Saudara, ini berlangsung selama 300 tahun atau 3 abad. Dan yang melakukan ini bukan perorangan biasanya. Jadi bukan satu orang, misalnya dia kapten kapal, dia ada bisnis nih, ada dia dengar dari temannya gitu ya. Oh, ini nih ada bisnis sampingan gitu. Selain dari kita menangkap ikan-ikan paus, lalu kita mengambil minyaknya, kita juga bisa menjual budak dan mendapatkan banyak uang. Enggak. Ternyata ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar atau kelompok-kelompok yang besar dan sudah terstruktur begitu rupa karena uang yang didapatkan begitu banyak. Saudara, bisnis seperti ini terjadi mulai dari abad ke-16 sampai abad ke-19 terakhir, di mana akhir hidup John Newton itu berakhir di awal abad ke-19 itu. Setelah mengalami pertobatan, John Newton itu menentang praktek ini. Dan bukan hanya dia menentang, dia mengirimkan pamflet dari tulisannya itu kepada Member of Parliament, pada MP di Inggris. Jadi satu-satu dikirimin oleh dia tulisannya, begitu ya. Maksudnya adalah untuk menunjukkan fakta di lapangan bahwa ini adalah kejadian-kejadian yang sangat tidak manusiawi. Kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan. Kalau kita adalah anak Tuhan, kenapa kita membiarkan ini terjadi? Kira-kira begitu. Sudah seorang Member of Parliament yang bernama William Wilberforce. Dia sedang mempertimbangkan, dia mau meninggalkan dunia politik dan menyerahkan diri menjadi pendeta. Masuk ke sekolah teologi. Tetapi John Newton pada waktu itu usia sudah sangat lanjut. John Newton menegur William Wilberforce. Tuhan sudah meletakkan engkau di tengah-tengah dunia politik. Itu adalah ladang pelayanan yang Tuhan tempatkan bagimu. Dan John Newton mendorong dia bersama dengan teman-teman yang lain untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah politik yang sulit pada waktu itu. Dan ternyata apa yang John Newton lakukan ini memberi dampak yang besar sekali bagi William Wilberforce dan juga bagi komunitas pada waktu itu. Dan pada tahun 1807, ini adalah tahun terakhir kehidupan John Newton. Karena di tahun yang sama, dia meninggal dunia. Nah, sebelum John Newton meninggal dunia, dia mendapatkan anugerah bisa akhirnya melihat yang disebut sebagai an act for the abolition of the slave trade. Itu adalah satu hukum yang akhirnya menghapuskan perdagangan budak. Dan hukum itu ditegakkan, disahkan. Saudara, itu tidak akan terjadi kalau bukan karena seseorang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, tapi bukan hanya berlaku bagi dirinya sendiri, tetapi dia memberikan dampak bagi orang lain.
Dia memberikan dampak yang sangat besar bagi komunitasnya. Dan ini dikerjakan oleh satu anak Tuhan. Dan hidupnya menjadi anak Tuhan, menjadi berkat bagi anak Tuhan yang lain. Dan memberkati negara di mana mereka tinggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seorang yang mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Seorang yang betul-betul merasakan kuasa dari kebangkitan Kristus. Orang ini mengalami kemenangan Tuhan dan mampu membuka belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan sesama mereka. Saudara, izinkan saya bertanya di slide berikutnya. Apa yang masih membelenggu kita saat ini? Boleh diklik sekali lagi. Saudara, Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu adalah satu fakta yang umum. Memberikan dampak bagi orang-orang yang hidup di sekitar Tuhan Yesus. Dan juga memberikan dampak bagi kita yang hidup pada masa kini. Saudara, tetapi kalau kita masih mau jujur, kalau kita jujur gitu ya. Saudara, masih banyak anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam kubur. Masih banyak anak Tuhan yang tidak bangkit bersama dengan Tuhannya. Saudara, kubur-kubur itu adalah kubur yang membelenggu kehidupan anak-anak Tuhan. Apakah belenggu itu adalah belenggu dosa dan ketidakpastian akan hidup setelah kematian? Padahal Tuhan dan Juru Selamat kita sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia menjamin keselamatan hidup kita. Saudara, mungkin kubur itu adalah kekhawatiran hidup akan masa depan, anak, ataupun pasangan. Saudara, kita merayakan Paskah. Tetapi mungkin kita masih tinggal di dalam kubur kekhawatiran. Kekhawatiran yang terus-menerus menggerogoti hidup kita. Tidak bisa melihat hari depan dengan mata iman. Padahal Juru Selamat yang bangkit itu berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, mungkin kubur itu adalah karakter dan kebiasaan masa lalu yang membelenggu hidup kita. Pada firman Tuhan berkata, Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Atau mungkin kubur itu yang membelenggu hidup kita adalah kehidupan kita di Singapura. Satu kehidupan yang sibuk, kehidupan yang serba cepat. Kehidupan yang boleh dikatakan kalau di dalam musik itu kehidupan yang selalu staccato kali ya. Kehidupan yang hampir kita tidak bisa mengambil jeda untuk menarik nafas untuk menyanyi lagi begitu. Kehidupan yang selalu tak seperti itu. Satu kehidupan yang membuat kita harus berhimpit-himpit. Mungkin tidak secara fisik, tetapi secara kerohanian kita. Sulit bagi kita untuk tinggal diam di hadapan Tuhan, menikmati kehadirannya. Berlama-lama di hadapan Dia. Sulit bagi kita untuk tinggal diam, membuka firman Tuhan, menikmati betapa manisnya firman Tuhan. Karena serentetan kehidupan dan belenggu-belenggu yang mengejar kita. Kita harus berlari dan terus berlari. Saudara, mungkin itu adalah belenggu kita. Padahal, kalau kita perhatikan, seringkali di tengah-tengah kesibukan yang tidak balance, yang menjadi dampak atau yang menjadi korban, itu adalah seringkali keluarga. Dan nilai-nilai kebenaran terpaksa kita kompromikan. Padahal betapapun tingginya kita menjulang tumbuh ke atas, betapapun suksesnya kita ke atas. Saudara, kita tidak akan pernah maksimal tanpa memelihara akar yang sehat. Kita tidak akan pernah tegak berdiri tanpa kita mempunyai akar yang kuat mencengkram ke bawah. Sampai ke titik-titik yang paling dasar. Di mana di sanalah kita bisa mendapatkan kebenaran firman.
ataupun akar dari keluarga kita yang adalah anugerah Tuhan. Atau mungkin belenggu yang terakhir yang mengikat kita adalah orientasi hidup yang dikatakan materialistis, pragmatis. Salah satu ciri yang sangat khas yang kita dapati di mana kita hidup. Pragmatisme yang menjalar begitu rupa, yang bahkan seolah-olah ketika menghirup nafas, kita mau tidak mau menghirup udara pragmatisme itu masuk ke dalam paru-paru rohani kita. Seolah-olah hidup hanyalah di sini dan saat ini. Seolah-olah hidup itu adalah here and now and that's it. Seolah-olah yang utama di dalam hidup itu adalah materi saja yang kasat mata. Misalnya uang, rumah, kartu kredit, keanggotaan klub, ataupun mobil dan sebagainya. Biasanya kita menyebutnya dengan 5Cs, begitu ya. Saudara, tidak salah jika kita mempunyai itu tentunya. Tetapi jika itu sudah menjadi semacam virus yang masuk ke dalam paru-paru rohani kita, merongrong, merusak dari dalam, maka itu akan dipastikan menghancurkan kehidupan kerohanian kita. Tinggal tunggu waktu saja. Saudara, padahal hidup itu bukan hanya here and now. Hidup juga tentang hal-hal yang disebut sebagai imaterial. Misalnya kasih. Itu imaterial. Tidak bisa disentuh. Misalnya iman. Misalnya ketekunan. Harapan. Kejujuran. Kemampuan berempati. Saudara, kadang-kadang kalau kita melihat anak-anak remaja kita bersyukur anak-anak remaja kita di gereja, mereka memiliki komunitas yang baik. Tetapi kalau kita melihat remaja pada umumnya di Singapura, saudara, salah satu pergumulan yang besar bagi anak remaja itu adalah kompetisi. Kompetisi yang berat sekali. Kompetisi yang dikatakan betul-betul bisa mencengkram dan membuat mereka itu tidak bisa bernafas. Jadi tidak heran jika banyak orang tua menginvestasikan misalnya uang ataupun waktu supaya anak-anak ini bukan hanya dari remaja tetapi dari sejak anak-anak mereka itu dibekali dengan berbagai keterampilan akademis. Tetapi sedikit sekali yang punya kemampuan berempati. Bisa merasakan penderitaan orang lain. Sebab kalau kita perhatikan, anak-anak remaja, kalau kita ketemu misalnya di bis, atau di MRT atau di mana yang kita perhatikan, saya berharap saya tidak menghakimi mereka begitu ya. Maka jarang sekali kita bisa melihat anak remaja itu tanpa earphone yang menempel di telinganya. Satu ketika saya ketemu dengan anak remaja, dia tidak tutup telinganya pakai earphone. Saya kaget sekali di bis. Saya pikir, wah, ini anak remaja langka ya. Langka ini di Singapura. Saya pengen ajak ngomong gitu ya. Ada apa dengan dia? Apalagi sakit begitu kan. Ini kenapa? Kok tidak pakai earphone begitu ya. Dia tidak pakai earphone. Nggak lama kemudian anak ini ngomong sama yang lain. Nggak lama kemudian saya baru sadar. Oh, ternyata dia mengalami gangguan mental. Jadi dia ngajak ngomong orang. Nanti nggak lama dia ajak ngomong orang lain lagi. Dia ngajak ngomong orang lain lagi begitu. Tapi ngomongnya nggak jelas dia ngomong apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa justru yang tidak pasang earphone, justru dia punya masalah begitu ya. Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya bukan masalahnya pasang earphone, tetapi waktu orang pasang,
Dia sudah terbiasa untuk melihat bahwa hidup ini adalah tentang dirinya sendiri. Dan dia memang tidak terlatih untuk melihat ke sekeliling kehidupannya. Jangankan ke orang lain. Maksudnya ke 5 langkah di depannya aja, itu tidak terlalu diperhatikan. Dan tidak heran ditabrak berkali-kali begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ini yang menjadi satu perenungan kita. Apakah mungkin ini juga adalah belenggu yang mengikat mungkin anak-anak kita? Mungkin belenggu ini mengikat kita juga. Seberapa kita menekankan kasih, iman, ketekunan, kejujuran, kemampuan untuk berempati, nilai kekeluargaan, norma kesopanan, bahkan hati yang menyembah Tuhan di dalam segala hal. Saudara, mari kita melangkah keluar bersama Kristus yang bangkit. Mari menjadi berkat. Dan mari kita memiliki hidup yang merasakan kemenangan. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk seluruh keluarga kita dan orang lain. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita masuk di dalam saat hening. Dan suara akan membawa kita